Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Insyaallah hari ini Ana akan mengajak ikhwah sekalian untuk melihat situasi dan keadaan dari tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Perlu diketahui bahwasanya Masjid Nabawi itu ya adalah tempat selain tempat suci, tempat yang penuh dengan keberkahan, juga tempat yang penuh dengan nilai sejarah ya. Di antaranya pintu-pintu Masjid Nabawi, juga ada beberapa pintu dari Masjid Nabawi yang memiliki nilai sejarah. Memang pintu-pintu yang ada sekarang mungkin sudah berubah ya letaknya dibanding pintu yang ada di zaman dahulu. Tapi hal itu tidak mengurangi nilai sejarah dari pintu-pintu yang ada di Masjid Nabawi, khususnya pintu yang ada di bagian Masjid Rasulullah di zaman lama, zaman dahulu. Contohnya di hadapan kita sekarang ini ada pintu nomor 1 ya, yang ada di depan sana. Ini dikenal dengan nama pintu salam atau babus salam. Babus salam ini adalah pintu yang memiliki nilai sejarah. Dia dibangun di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dinamakan dengan babus salam atau pintu assalam karena memang Umar mendirikan pintu ini khusus ya difungsikan bagi orang-orang yang ingin langsung mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya yang saat itu masih Abu Bakar saja yang dikubur bersama Rasulullah SAW. Kemudian ya setelah Masjid Nabawi mengalami perluasan ya, Masjid Nabawi di zaman Utsman mengalami perluasan ke arah selatan ya. Utsman memajukan tembok selatan Masjid Nabawi ke arah depan sehingga menggeser pintu as-salam ini. Kemudian fungsi pintu as-salam juga diubah oleh Utsman menjadi pintu masjid biasa. Jadi sholatnya pun dimajukan ke depan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Makanya kalau kita masuk lewat pintu as-salam yang sekarang ini, kita akan dapati di samping kanannya, di sebelah kanan kita kalau kita masuk lewat sana, ada mihrab Utsmani. Mihrab yang digunakan di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian pintu ini ya baru kembali fungsinya menjadi pintu khusus bagi orang yang ingin salam kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya di sana di zaman Malik Salman ya, baru berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun sebelum sekarang. Kemudian di samping pintu nomor 1 kita bisa lihat ada pintu nomor 2 yang dikenal dengan nama Babus Siddiq atau pintu As-Siddiq. Pintu As-Siddiq ini ada 3 ya, seperti yang bisa kita lihat. Ada pintu Babus Siddiq alif, ba, dan jim ya, ABC gitu kan. Dan yang di tengah ini merupakan pintu yang bersejarah juga ya. Dia disebut dengan nama Babus Siddiq karena memang yang di tengah sana, pintu yang di tengah sana merupakan pintu yang berhadapan langsung dengan rumahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Makanya kalau kita masuk dalam, sayangnya sekarang lagi ditutup ya, nggak bisa masuk. Kalau kita masuk lewat pintu ini, terus kita lihat di dalamnya, itu ada tulisan di atas pintunya. Di sana tertulis hadhihi khawqah khalifati Rasulillah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini adalah tempat masuk atau pintu masuknya Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mungkin beberapa ikhwah juga pernah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal, beliau mewasiatkan agar seluruh pintu-pintu yang menghadap ke Masjid Nabawi ditutup kecuali pintu yang milik Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Hadits itu juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mewasiatkan agar Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi pemimpin kaum muslimin setelah sepeninggalan beliau. Sana ikhwah sekalian ada pintu nomor 3 yang dikenal juga dengan nama pintu Rahmah, Babur Rahmah atau Bab Atikah. Dia disebut dengan Bab Atikah karena memang pintu tersebut berhadapan langsung dengan rumah seorang sahabat perempuan ya, salah satu saudagar dari Quraisy yang bernama Atikah bintu Zaid ibn Umar radhiyallahu taala anha. Dan juga disebut dengan Babur Rahmah ya karena pintu ini menjadi saksi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu ketika ada seorang masuk ya lewat pintu tersebut dan mendapati Rasulullah SAW sedang berkhutbah saat itu, dia mengatakan, wahai Rasulullah, kita kekeringan, tolong doakan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan.
Maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya kota Madinah saat itu diguyur hujan selama seminggu penuh. Dan di minggu berikutnya, ya, masuklah orang yang sama dari pintu yang sama, meminta kepada Rasulullah, ya, agar Rasulullah berdoa kembali kepada Allah supaya Allah menghentikan hujan, karena saking derasnya hujan yang turun di kota Madinah selama seminggu penuh mengakibatkan banyaknya harta yang rusak saat itu, ya, sehingga Rasulullah SAW pun kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta hujan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya Allah menghentikan hujan. Nah karena hal tersebut, ya, sangat erat kaitannya dengan rahmat Allah, baik itu berupa hujan dan dihentikannya hujan supaya manusia tidak ada yang celaka atau tertimpa musibah dengan hujan tersebut. Maka kejadian tersebut erat kaitannya dengan rahmat Allah. Makanya pintu yang dimasuki oleh orang tadi disebut dengan Babur Rahmah. Mengingat keadaan seperti sekarang, jadi demikianlah prosedur untuk memasuki area Masjid Nabawi bagi orang-orang yang ingin mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya. Nah, ini area di sekitar Masjid Nabawi. Sebelah kiri yang ada terpal putihnya itu adalah area Raudhah. Di sini ada 3 mimbar sebenarnya di Masjid Nabawi. Pertama yang ini disebut dengan mimbar Sulaimani. Ada mimbarnya Nabawi. Ini tempat keluarnya imam. Kemudian ini ada mimbar Utsmani. Di belakangnya persis ada mihrabnya Rasulullah SAW. Nah, di sini kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Sana area Raudhah. Baik ikhwah, kalau tadi sebelum kita masuk ke area Babus Salam untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW adalah tempat checkpoint untuk orang yang ingin salam kepada Rasulullah dan sahabatnya. Sementara di depan kita sekarang ini tepat persis di depan pintu keluar dari makam Rasulullah SAW ada tempat checkpoint untuk orang yang mau masuk ke Raudhah. Jadi di sini dipastikan semua orang sudah memiliki tasrih atau surat izin untuk masuk ke Raudhah. Baru kemudian jika sudah dipastikan tasrihnya, waktunya tepat, nggak ada keterlambatan dan tidak ada terlalu cepat, baru diperbolehkan masuk ke sana. Sebenarnya ana ingin membawa antum semua masuk ke Raudhah, ya, supaya bisa ngelihat langsung situasi dan keadaan di sana sekarang. Cuman qadarullah sampai saat ini jadwal untuk masuk ke Raudhah untuk sampai 1 bulan ke depan semuanya full, jadi kita nggak bisa masuk. Nah, ini pintu keluar dari area tempat salam tadi, ya, Bab Baqi. Di belakangnya itu ada nomor 39, tempat masuknya orang yang mau masuk ke Raudhah, itu Babun Nisa, ya. Mungkin ada orang bertanya, kok ada Babun Nisa, ya, pintu perempuan di area sholatnya laki-laki? Karena memang pintu tersebut dahulunya memang khusus untuk perempuan. Di sampingnya Babun Nisa itu ada satu pintu namanya Bab Jibril, atau yang juga dikenal dengan Bab Utsman. Dinamakan Bab Jibril karena di daerah situlah Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Jibril sebelum beliau berangkat menuju perang atau peperangan bersama melawan Bani Quraidah. Dan dinamakan Bab Utsman karena letaknya berhadapan dengan rumah dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di sampingnya Bab Jibril atau Bab 40 tadi ada tempat itu yang dipagar yang dikenal dengan nama Al-Maqaid, ya. Kemudian kalau kita bisa lihat pintu yang tadi kita lewati, ya, ketika keluar dari area salam kepada Rasulullah dan dua sahabatnya, langsung mengantarkan kita menuju ke Baqi. Makanya pintu tadi juga disebut dengan nama pintu Baqi.
Di sana itu yang ada apa? Yang ada pagar tingginya itu area pemakaman Baqi'. Baik, ikhwah sekalian, kalau kita berdiri persis di arah selatan Masjid Nabawi, kita akan mendapati bagian depan Masjid Nabawi seperti ini. Pintu kecil yang ada di hadapan kita sana itu pintu untuk keluar masuknya imam biasanya, atau pintu keluar masuknya jenazah. Jadi jenazah yang biasa disolatkan di Masjid Nabawi dimasukkan lewat pintu itu. Kemudian ada setelah pintu itu ada ruangan khusus ya buat imam menyolati jenazah. Adapun bangunan tersebut ya yang bisa kita lihat yang ada pintunya tadi, bangunan yang agak pendek tingginya dibanding tembok Masjid Nabawi yang utama yang warna putih. Dahulu tempat ini dikenal dengan Manazil Bani Umar atau perumahan anak-anaknya Umar. Di antara anak Umar yang tinggal di daerah sini ada Hafsah binti Umar, ibunda kaum mukminin ya, Ummul Mukminin, istri dari Rasulullah SAW, juga tinggal di daerah selatan Masjid Nabawi ya. Di daerah selatan ini juga ada rumah dahulu ya, ada rumah dari seorang sahabat yang mulia, Abu Ayyub Al-Ansari, rumah yang dijadikan tempat persinggahan Rasulullah SAW setelah beliau sampai di kota Madinah ya, setelah melakukan hijrah. Setelah melakukan hijrah Rasulullah ya, sebelum membangun rumahnya dan membangun masjidnya, beliau sempat singgah terlebih dahulu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Baru kemudian setelah rumah beliau jadi selesai dibangun dan setelah Masjid Nabawi selesai dibangun, baru Rasulullah SAW pindah ke rumah beliau.